Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan coba install Eraport ya. Coba kita akan melakukan instalasi Eraport SMK versi 7 menggunakan kontrol panel webmin ya, dibantu dengan kontrol panel webmin. Ya. Di sini kita menggunakan Linux Debian versi 11. Nanti teman-teman mungkin bisa menggunakan versi yang lainnya, seperti versi 10 lah ya, minimal ya, versi 10. Di sini saya menggunakan bantuan VirtualBox dengan sistem operasi Linux 11. Nah, perlu kita ketahui persyaratan untuk aplikasi Eraport versi 7 ini bisa berjalan. Kita akan menggunakan PHP 8.1, lalu Artisan ya, Laravel, serta nanti dengan bantuan kontrol panel supaya lebih mudah untuk melakukan instalasi paket-paket yang lainnya. Kita akan coba, mungkin akan panjang ya, kalau lumayan panjang dalam proses penyelesaiannya sampai dengan aplikasi Eraport ini bisa tampil dan bisa login. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Hal yang pertama akan kita lakukan mungkin setelah kita melakukan instalasi Linux-nya, sistem operasi Linux-nya, kita akan melakukan paket instalasi Apache 2-nya untuk web servernya. Teman-teman boleh menggunakan Apache 2 atau menggunakan Nginx. Di sini saya menggunakan Apache ya. Kita akan coba, atau kita bisa melakukan instalasi Apache-nya nanti setelah melakukan instalasi kontrol panel webmin. Jadi nanti instalasi paket-paket pendukungnya bisa dibantu menggunakan dari kontrol panel webmin-nya. Nah, untuk instalasi kontrol panel webmin sendiri kita bisa buka di website webmin-nya sendiri. Ada beberapa cara untuk melakukan instalasi, bisa download dari langsung repositorinya dan install. Bisa juga kita manual ya, download file dep-nya ya, karena kita menggunakan Debian, mungkin kita bisa melakukan instalasi dep-nya. Tapi di sini saya akan merekomendasikan mungkin langsung download dari repo-nya aja ya. Kita akan masukkan dulu repositori dari webmin-nya. Ya, ini. Kita copy. Kita paste saja langsung di sini. Oke, sebentar. Copy. Oke, kita install. Si URL-nya belum terinstall ya. Oke, setelah itu kita bisa lakukan instalasi URL-nya. Nah, setelah ini ada file setup repos.sh-nya ya, kita bisa langsung install dengan cara sh setup repos.sh. Yes, ini untuk memasukkan repositorinya. Oke. Ya. Di sini sudah tampil notification ya, webmin package can be not installing user apt-get install recommend webmin. Perintahnya ini ya. Kita bisa langsung aja ikuti seperti ini.
langsung apt user admin ya, atau sebagai root. Apt install webmin, boleh install rekomennya dulu atau boleh webminnya dulu. Ya, install. Oke, langsung. Bismillah. Ya, ini akan memakan space sekitar 226 MB. Kita yes. Biarkan berjalan. Untuk instalasinya sendiri, ini bergantung dari koneksi internet ya. Bergantung dari koneksi internet dan spesifikasi dari server. Kalau teman-teman menggunakan harddisk mungkin akan lebih lama untuk instalasinya. Di sini saya menggunakan SSD ya. Tapi kayaknya SSD saya ini juga udah lumayan lama, jadi sudah mulai lemot. Kita bisa tunggu ya. Nah, rekomendasi saya ketika teman-teman itu menginstal sebuah kontrol panel, usahakan ketika kontrol panel itu diinstal dalam sistem Linux, usahakan sistem operasinya yang betul-betul fresh ya. Belum ada paket-paket aplikasi yang sekiranya bisa mengganggu kestabilan dari kontrol panel itu sendiri. Di sini saya tadi hanya melakukan instalasi paket SSH supaya saya bisa melakukan remote ya ke servernya, karena bisa copy paste langsung enak. Jadi usahakan teman-teman itu melakukan instalasi kontrol panel, entah itu AA panel, webmin, atau panel apapun, usahakan dalam posisi kondisi server itu fresh. Ada beberapa alternatif melakukan instalasi untuk kontrol panel ya. Salah satunya A panel, tapi saya pernah mencoba menggunakan A panel, itu instalasinya cukup lama, tapi memang lebih enak ya. Seperti instalasi untuk paket-paket PHP serta paket-paket yang lainnya itu kita bisa tinggal klik, itu bisa langsung terinstall di dalam sistem server kita. Tapi lumayan menunggu waktu lama. Oke, ini instalasi paket kontrol panelnya sudah selesai. Kita bisa login ke kontrol panel webminnya menggunakan server dari si IPC server. IPC server saya ini 192.168.230. Kita bisa login ya. 192.168 2 titik berapa tadi? 30 ya. Nah, ini kita masuk ke tampilan default web server Apache 2. Nah, supaya kita bisa masuk ke tampilan
webminnya, kita tambahkan portnya ya, 10.000. Oke, ini di proceed. Nah, di tampilan awal webmin, kita masukkan menggunakan akun dari, bisa menggunakan akun super user kita ya. Di sini saya menggunakan root. Oke. Nah, ini tampilan awal dari dashboard control panel webminnya. Teman-teman bisa lihat semua. Di sini spesifikasi hardware server kita, ya. Lalu kita bisa di webmin itu kita bisa backup, kita bisa melakukan cron job, ya. Lalu bisa, nah ini servernya ini yang terinstall sudah server apa aja, paket apa aja, toolsnya apa aja. Ada file manager, ya. Command shell, bahkan terminal itu kita bisa lakukan dari sini. Dari sini ya, ini terminal. Nah, lalu untuk modul-modul yang bisa kita install ada di sini. Ini kita lakukan refresh modul dulu, kita coba lihat. Unuse modul. Nah, ini antara lain modul-modul yang bisa kita install melalui paket dash. Kita nanti untuk aplikasi Erapor ini kita menggunakan database PostgreSQL ya. Nah, ini di sini ada PostgreSQL database server, ini nanti akan kita install. Tapi sebelum kita install ini kita akan melakukan instalasi PHP-nya dulu ya. Kita lakukan instalasi PHP-nya terlebih dahulu. Nah, kita lakukan, kita bisa lihat di internet aja langkah-langkahnya, nggak perlu dihafalin ya. Kita lakukan apt update terlebih dahulu. Oke. Berikutnya kita masukkan, kita install dulu paket ini ya, transport HTTPS-nya. Nah, untuk paket PHP sendiri ada beberapa extension ya, contoh ctype, URL, DOM, file info, filter, hash, MB string, OpenSSL, video, session, tokenizer, XML ini harus terinstall semua. Oke, kita ke langkah berikutnya, kita masukkan Shuri repository dengan cara ini copy aja langsung ya. Teman-teman bisa lihat di sini Linux. Oke. Langsung oke. Nah, berikutnya kita akan download GPG key. Copy. Oke. Lalu kita lakukan apt get update ya. Kita lakukan kembali setelah kita update repo-nya, kita lakukan update hingga repository paket Shuri-nya sudah terbaca. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan instalasi PHP 8.1. Kita lakukan dulu apt install PHP 8.1, nanti kita bisa tambahkan paket-paket ekstensi yang lainnya. Nah.
Oke, ini beberapa ekstensi sudah langsung diinstal ya, seperti file info, video ya, tokenizer sudah ada. Kita nanti akan lakukan instalasi terpisah untuk extension yang nggak ikut terinstall saat ini. Ya. Oke, sudah kita bisa cek ya dengan PHP 8.1 version. PHP 8.1 ver. Ya, udah ya. PHP 8.1 build September 4 2023. Nah, berikutnya kita akan coba install modul-modulnya ya. Seperti tadi yang modul yang diminta itu salah satunya video, DOM ya, kita coba akan install aja yang nggak ada, modul-modul yang nggak ada. Ya, video, kita coba install apt install PHP 8.1 misalkan MD string ya, coba barangkali belum ada MD string. Oke, benar ya, MD string belum ada. Bisa langsung, bisa satu-satu ya, saya coba jelaskan satu-satu. Lalu misal OpenSSL kayaknya tadi sudah ada. Oh, enggak ada ya. Lalu video sudah ada. PGSQL. Nah, PGSQL ini perlu ya. Ini PGSQL itu harusnya ikut ya, karena nanti database-nya menggunakan database PostgreSQL. Lalu URL, type kayaknya tadi sudah ada. Oh belum, oh sudah ya. Lalu DOM. Oke. CMR sudah ada, organizer. Ada, sorry. Ini udah ada ya. Sepertinya udah ya. Oke, kayaknya cukup ya. Untuk PHP-nya nanti bisa kita tambahkan dengan yang lainnya. Oke, nah sekarang setelah PGSQL-nya, PHP PostgreSQL-nya sudah, kita bisa masuk ke webmin ya, untuk melakukan instalasi PostgreSQL database server. Ini ya, saya bisa lakukan instalasi. Bisa dari sini atau teman-teman bisa ambil dari repo PostgreSQL-nya langsung. Kalau dari sini sepertinya versi 13 ya, tapi nggak ada masalah sih. Kita akan coba ambil dari sini ya. Nah, ini 13, PostgreSQL versi 13 nggak apa-apa, diinstal aja.
Oke, komplit, berhasil. Kita bisa lihat, nah sudah ya. Nanti kita bisa create database dari sini. Dan PostgreSQL-nya kita bisa buat dari sini. Kita bisa stop dari sini juga. Nah, kita lihat server sekarang kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita melakukan instalasi SQL-nya, sekarang kita bisa mulai dengan melakukan clone repository ya, clone apa namanya, erapornya dengan cara ini. Kita copy aja. Kalau aplikasi Git-nya belum diinstal, bisa diinstal terlebih dahulu. Bisa dari sini. Ya. Ini juga bisa dari terminal ini di Linux. Nah, bisa ya, sama aja. Git. Kita hapus. Nah, ini tandanya aplikasi Git-nya belum diinstal. Kita bisa lakukan instalasi. Kita tunggu aja prosesnya. Oke, nah berikutnya kita bisa lakukan clone aplikasi erapornya ya. Kita ganti foldernya aja, misalkan erapor 7 misalnya. Kita clone ke lokal kita. Oke, ya selesai. Kita cek ada ya file erapornya. Kita masuk ke erapor, tapi sebelumnya kita bisa lakukan di file manager. Kita cari erapornya. Nah, ini erapor ya. Nah, ini file erapornya udah ada. Oke. Kita bisa ngatur dari sini. Kita atur permission-nya juga bisa ya. Ini untuk file permission-nya kita rubah beberapa ya file ini. Kita rubah ke owner-nya itu enam 644 ya. Oke, nah untuk owner-nya
Kita coba file owner-nya, change ownership-nya diganti ke www ini bisa nanti aja ya. Kita pindahin aja dulu file yang di era4 ini. Ya. Kita pindahkan kita pindah cut aja ke var www sini. Sip. Nah, oke. Nah, kalau sudah, ownernya ini coba kita rubah dulu. Oke, nggak apa ya, misal ownernya juga buat. Nah, yang penting ini. Yang penting modenya jangan 755. Oke, udah, sip. Nah, berikutnya kita coba bisa lakukan LS ya. Kita akan lakukan download partisannya. Ini ya. Composer, kita akan lakukan instalasi komposernya. Tapi sebelumnya nanti aja kita lakukan instalasi komposer aja dulu. Composer Laravel. Ya. Kita coba dari sini gitu. Composer install. Ya, kita install komposernya. Composer install di folder era4. Ini komposernya. Ini komposer. Kita yang latest ya. Kita coba ambil yang latest, yang versi 2.4. Install komposernya. Kita coba bisa lihat dari sini ya. Kita install download terbaru ya, kita coba ini dulu. Kita masukkan ini download komposernya PHP ya. Di folder era4 jangan lupa. Nah, baru kita lakukan komposer setup.
Ini ya, kita lakukan instalasi Composer Setup di sini. PHP, Composer Setup PHP, install dir di sini. Nah. Oke, enter. Nah, sudah ya, sudah update versi 2.64. Nah, berikutnya kita bisa lakukan, kita coba lihat versionnya, Composer version. Yes. Nah, udah 264 nya udah latest ya. Kita bisa lakukan instalasi ini ya, Composer install. Composer install. Nah, yes. Pastikan kita berjalan ini nggak apa ya, di root aja kita jalan. Yes. Ini bisa ada yang berjalan. Apa ini? Nih ya, ini nih butuh zip, external GD, external zip. apt install PHP 8.1 external GD. Oke, GD ini langsung ya. Nah, itu GD terus zip ya. PHP zip. Yes. Oke, siapa lagi yang belum ada? Bisa coba lakukan Composer install. Nah, aman ya. Aman, sampai di sini aman. Jadi ini ada extension yang harus diinstal, PHP zip sama GD ya. Terbukti aman ya. Oke, installing. Oke, berhasil untuk komposernya. Yang ini udah berhasil ya teman-teman ya. Install dependensinya udah. Terus kita coba konfigur file env-nya. Ini di close aja dulu. env example ini kita copy ya. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Ini yang salah satu aja diganti, di rename. Oke, kita coba sekarang bikin website-nya ya, bikin site-nya. Oke, kita create virtual host ya. Create virtual host, specify alamatnya ini ya, lokal kita. Lalu dokumen root-nya adalah Oke.
Oke. Berikutnya nah, ya. Yang ini dihapus saja ya. Ini bisa dihapus saja. Dokumen rootnya ini untuk ini bisa ditambahkan ke public ya. Kita coba masih ke blog ya. Coba. Nih. Untuk comment rootnya oke, coba kita restart pages. Oke. Udah 500 ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita selesaikan ini dulu. Berikutnya kita coba ke file manager. Nah, ini ada vendor ini benar udah ada. Untuk vendor ini dipindah ke tempat ya. Oke. Kita tes nanti ya. Nah, berikutnya kita buat di database dulu. Kita buat database sistem. PostgreSQL.
Nah, kita coba buat database. Create new database. Postgre databases. Namanya DB rapor. Default usernya kita coba bikin user dulu ya. Kita coba bikin user. Usernya create new user. Kita bikin dulu, misalkan nama saya Aim, satu, misalkan yes, maksudnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, create. Oke, yes, save. Nah, kita Grand Privilege. Kita coba cek Grand Privilege-nya. Kita coba langsung dari sini aja. Ini kan sudah kita sekarang bikin ya. Kita bikin database. Default usernya Aim. Database-nya DB rapor. Kita buat create. Oke. Ini udah ada DB rapor. Oke. Database. Nah, kita sekarang coba lihat di sini ya, di apa namanya? Kembali ke file manager. Kembali ke new manager. Lalu masuk ke folder terus ke folder var ya. Var lalu www rapor 7. Nah, kita rubah file env-nya ini ya. Edit. Nah, ini ganti ke DB rapor nama tadi. Yang ini ya, DB rapor, lalu username-nya pakai yang Aim dan Postgre-nya password-nya 12345. Kalau saya itu ya. Ininya ganti. Oke, kita save. Kita close. Nah, berikutnya kita coba lakukan PHP Artisan Key Generate. PHP Artisan Key Generate. Oke, sudah. Berikutnya lakukan, kita membuat struktur tabel PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Nah, cocok ya. Database-nya udah aman, berarti kalau sudah seperti itu. Oke. Kita coba masih ini nanti kita selesaikan aja dulu. Lalu masukkan PHP Artisan Devisit. Oke. PHP Artisan
Sip. Oke, kita tunggu. Ini lumayan agak makan waktu nih pada proses yang ini nih. Kita tunggu aja waktunya. Kita tunggu sampai selesai ya proses ini. Kalau sebetulnya kalau sudah sampai seperti ini nih sudah aman nih. Dia sedang seeding database saja. Dia lagi narik database. Ini sementara saya stop dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi ini tampilannya sudah tampil ya, sudah tampil halaman login page-nya. Saat ini proses seeding-nya sedang berjalan, masih berjalan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita rubah file permission dan file ownership-nya. Jadi teman-teman perhatikan aja dari folder app sampai folder vendor. Folder vendor ini dia akan tergenerate ketika kita sudah melakukan PHP artisan migrate ya. Itu dia akan ada nanti, akan sendirinya ada. Ini dari app sampai vendor ini kita rubah ke www.data owner-nya dan permission-nya kita ganti ke 755. Selebihnya yang lainnya mulai dari GitHub ini sampai file-file yang dalam bentuk file lainnya ke bawah itu semuanya owner-nya adalah root dan permission-nya 644 seperti itu. Dan ini sepertinya masih berjalan ya, dikit lagi kayaknya. Dan untuk server hostnya sendiri, virtual hostnya sendiri, mungkin teman-teman bisa ikuti seperti ini. Kita bikin baru, ya ini alamat lokalnya karena saya di lokal, portnya 80 karena HTTP. Dokumen rootnya kita ambil dokumen root di public ya, di public. Nah ini public, ini aja sih yang perlu diperhatikan paling di public, bukan di era port 7 ya, tapi di folder public supaya bisa keluar seperti ini. Nah, ini masih versi 6 dan versi tahun pelajarannya belum keluar, nanti akan kita lakukan proses setelah di basic, kita lakukan proses PHP Artisan era port update supaya nanti bisa update ke versi 7. Nah, ini masih belum keluar. Kita belum selesai ya. Kita tunggu. Oke, ini sepertinya sudah selesai ya. Ini kita sudah selesai database seeding-nya. Sekarang kita coba refresh. Kita coba update ya. Kita coba update. Oke. Bisa update. Ya, ini berhasil memperbarui aplikasi rapor SMK ke versi 7.0. Kita coba refresh. Oke. Nah, tahun pelajarannya nggak tampil ya.
Oke, ini ada masalah di web service-nya. Kita coba cek Aci. Kita stop, kita lalu jalankan ulang. Oke. Tidak ada data untuk ditampilkan. Kita bisa lakukan kita cek di terus manager. Sudah betul. Jadi kita coba lihat. Coba kita coba. Oke, ini tampilannya sudah bisa ya. Sudah keluar. Jadi permasalahannya itu ada di sini nih. Jadi kalau tadi penyakitnya itu permasalahannya ketika tampilan awal seperti ini mau tampil. Nah, tapi tahun pelajarannya nggak tampil. Nah, tapi ketika di refresh, dia akan mengalami error. Ini ternyata ada di konfigurasi Apache-nya ya. Jadi kita tambahkan dokumen root seperti ini, public, tetap directory public. Nah, ini yang penting nih, option indexes follow symlinks, allow override all, dan require all granted. Lalu di save, ya, dan lakukan APN set, lalu restart. Nah, ini akhirnya sudah bisa. Saya coba lakukan login, ya. Oke. Ya, tadi saya sudah login ya. Ini ternyata sudah bisa. Saya sudah sebagai administrator. Oke, sama. Ya. Oke, sudah masuk. Ya, bisa ya. Kita tinggal lakukan sinkronisasi ke Kundapodik. Sampai di sini sudah selesai ya. Nanti kita bisa diskusi. Silakan komentar jika teman-teman mengalami kendala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.